Selamat malam. Dalam rangka Dies Natalis FKG UGM yang ke-74, saya Aristiawan dari Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro Semarang akan mempresentasikan sebuah case report dengan judul Prosthetic Rehabilitation of Maxillary Defect Post-Maxillectomy Juvenile Ossifying Fibrome Patient. Sebagai latar belakang, ossifying fibrome ini merupakan tumor jinak yang terjadi pada rahang. Nah, ini ditandai dengan penggantian dari jaringan tulang yang normal dengan jaringan fibro-osseous, yaitu kombinasi antara jaringan fibrus dengan jaringan tulang yang belum matang. Namun kadang-kadang juga disertai jaringan atau material seperti sementum. Tumor ini biasanya terjadi pada pasien dekade kedua sampai keempat dan predileksinya umumnya pada perempuan, bersifat slow growing atau tumbuh lambat dan asimptomatik, tetapi mengganggu karena semakin lama semakin membesar sehingga mengganggu fungsi-fungsi dari rongga mulut. Nah, apabila kasus ini terjadi pada anak-anak, ini menimbulkan kompleksitas pada perawatan karena memerlukan perencanaan yang lebih kompleks, antara lain pertimbangan dari anak-anak yang masih masa pertumbuhan, sehingga defek yang dihasilkan dari operasi maxillectomy pada tumor ossifying fibroma ini dipertimbangkan rehabilitasinya, supaya fungsi pada rongga mulut seperti pengunyahan, kemudian fonetik atau pengucapan, pernafasan, menjadi kembali atau semaksimal mungkin dapat dikembalikan fungsinya. Ini membutuhkan kerjasama antara beberapa klinisi. Dalam hal ini adalah seorang ahli bedah mulut dan maksilofasial dengan seorang prostodontis, yaitu kerjasama antara terapi bedah dengan penggunaan atau pembuatan prosthetic surgical obturator. Tujuan dari case report ini yang pertama adalah untuk menganalisa pentingnya obturator yang dipakai sebagai rehabilitasi dari defek maksila post operasi maxillectomy. Nah, yang kedua adalah untuk menekankan pentingnya evaluasi atau kontrol yang teratur, berkala, serta secara jangka panjang untuk mengetahui efektivitas dari terapi, mengevaluasi keluhan pasien, untuk mengevaluasi kualitas hidup pasien. Nah, ini juga menekankan adanya kerjasama secara multidisiplin untuk melakukan rehabilitasi dari terapi tumor ossifying fibrome ini. Nah, case report ini anak perempuan 13 tahun datang di klinik kami di Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan keluhan pembengkakan pada rahang atas yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada riwayat trauma maupun nyeri gigi. Kemudian dari pemeriksaan secara ekstraoral tampak asimetri. Kemudian dari pemeriksaan penunjang, dari panoramik ini tampak lesi fibro-osseous. Dari CT scan juga dapat dilihat massa pada maxilla dextra dengan ukuran yang cukup besar. Nah, ini adalah perbandingan dari pre-op dan post-operasi, di mana sebelumnya tampak massa pada maxilla dextra, kemudian setelah operasi massa telah hilang karena sudah dilakukan reseksi maksila atau maxillectomy sehingga kembali simetri wajahnya. Kemudian ini adalah gambaran intraoral, pada awalnya massa pada intraoral dengan ukuran kira-kira 10 kali 3 kali 5 cm. Kemudian setelah dilakukan reseksi maksila, defek ditutup dengan
protese surgical obturator yang dibuat oleh seorang prostodontis. Nah, setelah dilakukan operasi dengan pendekatan Weber-Verheusen incision, ini insisi yang dimulai dari infraorbital, lateral nasal, dan philtrum, dibuka, kemudian dilakukan maxillektomi, pemotongan tumor, kemudian dilakukan pemasangan surgical obturator yang difiksasi dengan wire pada tulang zigoma, didapatkan hasil patologi anatomi sesuai dengan hasil biopsi, yaitu ossifying fibrom. Nah, langkah berikutnya setelah pemasangan surgical obturator ini dilakukan evaluasi secara berkala sampai kami lakukan sampai 16 bulan dan tidak ada tanda-tanda kekambuhan, dan setelah 16 dievaluasi kami lakukan pemasangan obturator definitif yang dibuat oleh seorang prostodontis. Nah, ini adalah masa yang telah dilakukan reseksi. Hasilnya pasien sekarang dapat melakukan fungsi-fungsi secara normal. Nah, kesimpulan dari case report ini adalah yang pertama, pentingnya evaluasi dan kontrol secara berkala, jangka panjang, dan pentingnya kolaborasi multidisiplin, dalam hal ini adalah seorang ahli bedah mulut dan seorang prostodontis, untuk mendapatkan hasil terapi yang maksimal. Nah, kerjasama ini diharapkan dapat dilakukan dalam kasus-kasus apapun, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari hidup pasien setelah operasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selamat ulang tahun FKG UGM yang ke-74 dari saya, alumni FKG UGM. Terima kasih.